Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, buat teman-teman semua yang mungkin dalam kondisi kurang enak badan, semoga kalian lekas diberi kesembuhan agar apa? Bisa beraktivitas seperti biasanya kembali teman-teman ya. Oke, kali ini kalau kita lihat teman-teman ya dari kinerja sektor kripto, kita melihat dulu dari segi Bitcoin dominance, oke, dan beberapa dominance lainnya. Nah, yang pertama itu ada Bitcoin dominance, kawan-kawan. Ya, ada Bitcoin dominance di mana ini masih mendominasi ya sekitar 61% pas lah ya. Ada kenaikan sebesar 1,52%. Kemudian yang berikutnya ada Ethereum di mana dominasi terhadap Ethereum itu hanya 8,4%. Nah, yang berikutnya Author. Ya, ini yang lainnya mungkin mencakup secara overall altcoin gitu teman-teman ya. Itu ada 30,6%. Jadi masih didominasi terhadap Bitcoin. Ingat konteksnya teman-teman ya, ingat konteksnya. Selama Bitcoin dominance itu tinggi, ya selama Bitcoin dominance tinggi, apalagi price-nya Bitcoin itu malah turun ya, maka kita akan melihat damnya altcoin. Selama Bitcoin dominance masih tinggi, teman-teman ya kita belum bisa untuk apa ya? Ibarat kata altcoin itu cur-curan untuk mengalami pump. Belum bisa karena apa? Perputaran masih mendominasi terhadap Bitcoin gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat juga ya untuk yang lainnya ya bisa kalian lihat sendiri di sini data-datanya teman-teman ya. Dan semoga saja Bitcoin dominan segera mengalami penurunan. Disitulah kita akan melihat kenaikan daripada altcoin tapi diimbangin dengan kenaikan Bitcoin juga gitu ya. Oke. Dan berikutnya dari data historical Bitcoin bull run, teman-teman, di mana kita melihat nih dari 2012 sampai di tahun 2025 nanti. Oke ya. Dan di sini sebenarnya udah ada tahun 2028 juga, teman-teman ya, yang dimana itu akan terjadi halvingnya Bitcoin kembali di tahun 2028. Cuman kan kita nggak fokus ke halving daripada tahun 2028 ya, tapi yang udah di depan mata aja. Oke, kita lihat kenaikan tertinggi itu setahun setelah halving. Itu baru membuat kenaikan yang cukup signifikan setelah dia naik ya, setelah halving dia mengalami kenaikan ATH ya kan. Membuat ATH baru, habis itu terjadi yang namanya koreksi. Kalau kita lihat dari data ini teman-teman ya. Nah, mengalami koreksi habis itu dia naik kembali. Baru dia terjadi yang namanya penurunan harga, ya masuk dalam crypto winter kembali dan menuju ke halving dan mengalami kenaikan kembali. Nah, akankah tahun 2025 ini siklus-siklus sebelumnya itu akan terjadi? Setahun setelah halving akan mengalami pumping gila-gilaan untuk Bitcoin, bahkan ditargetkan sampai di area 250.000 US dollar. Apakah bisa ke situ? I don't know ya. Ya, paling nggak di area 120 sampai 150 itu udah lebih dari cukup. Itu akan membawa kenaikan yang cukup signifikan bagi altcoin juga. Nggak usah muluk-muluk ke 250. Kalaupun bisa ke situ berarti bonus seperti itu. Dan berikutnya dari Picoin teman-teman ya, dimana Picoin masih mempertahankan range ke-11. Oke ya, range ke-11 ini cukup stabil untuk harga Picoin ya, masih mempertahankan lah di area $1. Jadi ini cukup cukup bagus sebenarnya dari segi price-nya ya, karena dia setelah membuat ATH nggak dropping kayak token-token airdrop lainnya ya. Kalian tahu sendiri lah beberapa airdrop ya yang luncur sebelum Pi Network yang mungkin di tahun kemarin gitu teman-teman ya, setelah dia launching itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tapi setelah naik dia dam. Tapi kalau kita lihat dari Picoin, dia masih stabil ya, masih cukup mempertahankan penurunannya nggak sampai di bawah $1. Oke. Bahkan di sini teman-teman ya, ya memang ada beberapa airdrop yang setelah dia dump habis itu membuat ATH kembali, itu ada ya. Picoin juga sama ya, Picoin juga sama, setelah dia launch dia membuat harga ATH, habis itu dia koreksi turun tapi turunnya nggak nyampe di bawah $1, habis itu dia membuat ATH kembali di kisaran $3 kalau nggak salah ya. Oke, kalau kita lihat untuk circulating supply-nya kok beda lagi bro. Kok turun circulating supply-nya? Apakah ada mekanisme burning-nya ini? Menarik nih ya. Kemarin kan kita bahas itu circulating supply daripada Pi Network itu di area 7,04 miliar. Kali ini kok berada di 6,99
billion Pi coin. Apakah ada mekanisme burningnya hingga circulating supply-nya ini berkurang, mengambil sisa ya? Kok bisa gitu lah ya. Oke, semoga saja berkurang terus lah ya. Oke, mantap jiwa. Karena semakin kecil circulating supply itu semakin bagus teman-teman, karena market cap nggak butuh gede untuk menaikkan harga gitu ya kan. Jadi kalau circulating supply daripada Picoin itu nanti bisa di bawah mungkin 2 miliar gitu ya, mungkin harganya udah gila-gilaan dengan market cap saat ini gitu lah ya. Mantap jiwa. Tapi kayaknya sulit kalau ke 2 miliar. Kenapa? Karena total supply-nya aja sekitar 100 billion teman-teman ya. Maksimal supply 100 billion Pi. Jadi ya kemungkinan besar bukannya berkurang malah bisa bertambah gitu loh ya. Oke. Nah, bisakah harga jaringan Pi Network itu naik 3 kali lipat sebelum akhir Maret? Oke, sebelum akhir Maret ketika Binance itu menyetujui ya untuk pencatatan daripada pelistingan Pi Network atau Picoin. Ya, semoga saja teman-teman ya. Oke, harga Picoin itu masih bertahan di area 1,4, 1,5 atau di area 1,7-an. Nah, jadi di sini meningkatnya aktivitas perdagangan dan spekulasi pencatatan Binance yang membentuk sentimen investor. Oke, yang menarik ini teman-teman ya. Tren harga untuk jaringan Pi saat ini. Jadi analis terkini mengungkapkan bahwa Pi telah mengalami volatilitas yang cukup signifikan setelah mencapai level tertinggi 3 dolaran. Nah, ini adalah harga ATH ya teman-teman ya. Harga ATH daripada Pi Network atau Pi Coin itu di area 3 dolar. Oke. Dari 3 dolar ke 1 dolar, penurunannya berapa persen? Kalian bisa hitung sendiri, kalian bisa ukur sendiri ya. Jadi ini masih cukup positif sebenarnya dari segi token-token yang dibagikan atau bisa dikatakan airdrop gitu teman-teman ya. Pi Network masih cukup positif dengan mempertahankan harga di atas 1 dolar. Oke. Namun momentum bullish baru-baru ini di pasar kripto yang lebih luas menyusul laporan CPI dan PPI Amerika Serikat yang menguntungkan telah menyalakan kembali minat terhadap aset digital termasuk ada Picoin. Mengapa harga jaringan Pi naik? Ya kan bisa naik, bisa turun sebenarnya teman-teman ya. Jadi proyeksi harga jaringan Pi untuk tahun 2025 menurut wawasan Coin Market Cap, Pi berpotensi melewati batas 50 dolar pada tahun 2025. Amin. Amin. Ya saya aminkan teman-teman ya. Karena apa? Kalau sampai bisa di area 50 dolar ya berarti kan nanti yang teman-teman punya 100 Pi ya, 100 Pi coin ya kalian memiliki lumayan bro ya, memiliki puluhan juta dalam kurs rupiah kalau harganya bisa sampai di area 50 dolar. Cuman mungkin targetnya ya kita nggak mulu-mulu di area 3 sampai 5 dolar atau di 10 dolar itu udah mantap jiwa sebenarnya ya. Oke. Terus di sini teman-teman ya, CoinCodex juga memberikan proyeksi yang lebih konversif, memperkirakan kenaikan besar 101,79% yang akan mendorong Picoin itu ke area 5,64% ya. Terus sementara perkiraan ini menyoroti potensi kenaikan Pi dengan strategis tetap menyadari resiko pasar yang lebih luas teman-teman ya. Nah, di mana Pi prediction untuk tahun 2025 price-nya itu ya potensial atau harga low-nya, harga terendahnya itu di area 55,32. Oke. Potensial average-nya itu 56,92. Potensial high-nya ada di area 64,92 dolar. Gila nggak ya? Dengan ETF altcoin yang mendominasi wacana pasar kripto, ada kemungkinan nyata bahwa keputusan persetujuan dari SEC Amerika Serikat dapat mengalihkan perhatian likuiditas investor dari Pi. Aset seperti XRP, Solana, dan Cardano masing-masing dengan pengajuan ETF-nya, teman-teman ya. Nah, pencatatan Binance dapat memicu rally parabolik atau parabola untuk si Pi Network ini. Setelah mengamankan pencatatan di bursa kripto utama seperti Bitget, OKX ya. Dan berpotensi pencatatan di Binance akan menempatkan Pi dalam sorotan yang secara dramatis meningkatkan permintaan. Jika pencatatan terwujud pada Maret 2025, pencatatan di Binance yang dikonfirmasi dapat menjadi pengubah permainan bagi Pi Network atau Pi Coin. Karena apa? Likuiditas bursa. Binance itu memiliki atau yang mendalam ya kan, Binance yang mendalam dan jangkauan global dapat meningkatkan volume perdagangan Pi secara signifikan.
meningkatkan stabilitas harga dan mengurangi volatilitas selama rally juga ya. Itu poin pertama. Poin kedua adalah perluasan ekosistem di mana pencatatan di bursa seringkali menarik kemitraan investor institusional dan pengembang baru yang mengarah pada adopsi yang lebih luas. Ini keuntungan ketika suatu koin bisa masuk ke bursa besar gitu teman-teman ya. Dan semoga saja Pi Network Maret ini bisa. Amin. Ya oke, mungkin ini dulu lah ya. Tetap disclaimer, tetap semangat dan salam.